Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keripik combro. Nama kelompok pertama Trimei dengan NIM 06018 dan saya sendiri Hasanah Az-Zahiroh dengan NIM 069 dan Teguh Hidayatullah dengan NIM 109, Retno Wardani dengan NIM 137 dan Azuma Salma dengan NIM 157. Baik, bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Membuat makanan yang memiliki rasa yang nikmat dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. B. Perumusan masalah. Pertama, bagaimana tips untuk membuka usaha keripik combro yang baik dengan benar serta tidak merugi. Kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. Tiga, bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis keripik combro. C. Visi misi usaha. Menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik serta menyehatkan kesehatan tubuh dan memberikan usaha mandiri. Misi usaha yaitu memberikan hasil produk kualitas keripik combro yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang D. Tujuan. Pertama, menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berusaha untuk meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat. 3. Membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diajarkan dan terdidik dalam berwirausaha. Dan 4. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, struktur organisasi. Penanggung jawab Teguh Hidayatullah, Sekretaris Hasanah Az-Zahiroh, Bendahara saya sendiri Retno Wardani, bagian kreatif dan pemasaran Trimei Isnausi, bagian produksi Azuma Salma. Bab 2. Produksi bisnis keripik combro dan analisis bisnis. Nama produk keripik combro. Yang kedua, aneka rasa keripik combro ada 4 macam. Yang pertama original, yang kedua pedas asin, yang ketiga pedas, yang keempat jagung manis. Kemudian yang ketiga, analisis aspek finansial. Untuk harga sendiri, yang original 10.000, jagung manis 11.000, pedas asin 12.000, pedas 12.000. Materi akan dilanjut oleh Kak Teguh. Model yang pertama, model mengenai peralatan dan perlengkapan. Mulai dari modal untuk kompor gas kisaran harga sekitar 500.000, modal untuk tabung gas 3 kg sekitar 100.000, modal untuk wajan sekitar 300.000, pisau sekitar 30.000, kotak sampah dan ember sekitar 30.000, plastik pembungkus 20.000, ubi combro sekitar 200.000, merek usaha dan banner sekitar 100.000. Jadi total untuk model perlengkapan dan peralatan sekitar 1.100.000 rupiah. Selanjutnya untuk model biaya operasional per bulan, mulai dari gaji karyawan, listrik dan air dan lain-lain. Gaji karyawan sekitar itu kisaran di 2 juta, untuk listrik dan air 300.000. Untuk isi ulang tabung gas tiap bulannya itu sekitar 100.000 lah. Untuk total biaya operasional bulan pertama sekitar 2.400.000, biaya operasional bulan kedua dan seterusnya sekitar 2.500.000 rupiah, dan total biaya untuk bulan pertama 16.450.000 rupiah, total biaya bulan kedua dan seterusnya 10.970.000 rupiah. Untuk laba dan rugi, asumsi penjualan per hari 50 pieces keripik.
Jadi total penjualan per bulan 50 which is keripik kali 10.000 dikalikan 30 hari sama dengan 15 juta. Bulan pertama penjualan per bulan, yang bulan pertama itu mendapatkan 15 juta, biayanya 16.450, jadi kita masih rugi di kisaran 1.450. Untuk bulan kedua dan seterusnya, penjualan per bulan pertama yang kedua selanjutnya pendapatan 16.450, biayanya sekitar 10.970. Kerugian bulan pertama 1.450, keuntungan bulan kedua 230.000. Jadi untuk kita mendapatkan keuntungan itu mulai dari bulan kedua dan seterusnya. Yang selanjutnya itu ada analisis keripik, faktor internalnya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, keripik combro ini tuh kekuatannya itu dia tidak memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Nah, dan harganya itu tuh dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Terus selanjutnya rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya itu tuh selalu diutamakan. Terus selanjutnya banyak jenis rasa. Lalu yang terakhir itu tuh pelengkapannya mudah didapatkan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Apabila tempatnya kurang ramai maka permintaannya akan lebih sedikit. Terus selanjutnya ada jika harga sembako naik, otomatis harga jual keripik combro itu juga ikut naik, tapi kualitas rasa keripik combro tidak akan berkurang dari sebelumnya. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari peluang dan kesempatan. Peluangnya itu tuh ada sebagai makanan pengganti atau biasa disebut cemilan ya. Terus selanjutnya pemasarannya cukup mudah, terus bisa dinikmati oleh semua usia. Dari analisis pasar dan pemasaran, yang pertama ada analisis pasar. Nah itu tuh menentukan target pasarnya dulu. Ada usaha ini tuh berlokasi di tempat yang strategis atau di pinggir jalan, ya di sekitaran kampus. Terus yang kedua itu persaingannya, yang ketiga ada sasaran pembeli, yang keempat ada semua kalangan masyarakat. Terus selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran keripik combro ini tuh dari mulut ke mulut, bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha ini. Yang kedua ada menggunakan media internet seperti Facebook, Twitter, blog. Yang ketiga ada pengembangan pasar, menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Yang keempat ada pengembangan produk, penambahan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain. Yang selanjutnya ada perencanaan bisnis. Yang pertama ada metode pelaksanaan program, yaitu metode pengumpulan data, meliputi mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. Terus survei bahan baku, menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik keripik maupun toko keripik yang menjual bahan baku. Yang ketiga ada sosialisasi kepada masyarakat, yaitu dengan memberi secara cuma-cuma kepada tetangga sekitar dan pelanggan 5 orang pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 5 tentang perencanaan bisnis. Yang pertama ada metode pelaksanaan program. Di sini ada 3 metode. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. Yang kedua itu ada survei bahan baku. Menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik keripik, toko keripik yang menjual bahan baku. Jadi kita menjalin kerjasama dengan toko yang menjualan keripik untuk bahan bakunya. Yang ketiga itu ada sosialisasi kepada masyarakat, memberikan secara cuma-cuma kepada tetangga sekitar dan pelanggan 5 orang pertama. Rencana usaha,
Rencana usaha ini ada jangka pendek, menambahkan pengalaman kerja di dalam usaha bisnis, dan meningkatkan kreativitas. Rencana jangka menengah menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, dan rencana jangka panjang meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Baik, selanjutnya ada bab 6, yaitu penutup. Semoga PPT ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Allah karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kita semua untuk dapat menjadi lebih baik di esok hari. Atas segala waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.